Halo Skorer, jumpa lagi bersama gua Rasatnan dan juga rekan gua Asus Santoso. Kali ini kita ada dalam konten terbaru dari Skor Indonesia, yaitu Musik Ngulik Statistik. Yo! Oke, di ngulik ataupun musik pertama kali ini kita akan membahas seputar statistik dari pertandingan antara Timnas U19 Indonesia menghadapi Vietnam di laga perdana mereka di Piala AFF U19 2022 yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Sabtu 2 Juli 2022. Seperti yang kita ketahui sama-sama nih ya, bahwa timnas kita hanya meraih hasil imbang tanpa gol gitu. Dan kalau dilihat dari statistik secara general dari kedua tim itu memang secara efektivitas mungkin masih dibilang masih lebih baik Vietnam ya, walaupun secara ball possession gitu kalau kita lihat yang bisa unggul tipis lah timnas Indonesia dari statistiknya. Dan kita lihat dulu statistiknya berikut ini. Nah itu kalau melihat statistik tadi ya, gitu. Kalau menurut Estu sendiri seperti apa sih ya tentang pertandingan tersebut? Dari sisi total tembakan kan kita kalah jauh nih. Kalau misalkan Vietnam ada 11 kali tembakan yang dilepaskan, sementara Indonesia hanya 7 gitu. Dan walaupun Vietnam cuma ada 1 tembakan yang akurat dan timnas Indonesia ada 3, tapi yang jelas ini masih cukup mengecewakan lah kalau gue bilang. Ya yang pasti dengan jumlah yang oke, kita menang akurasi 3 akurasi banding 1. Tetapi usaha yang dilakukan justru banyak Vietnam. Artinya kita nggak bisa membuka peluang terjadi tembakan itu. Jadi membuka ruang itu berarti kan kita kurang dengan jumlah tembakan yang cuma 7 berbanding 11. Berarti ketika membuka ruang serang itu berarti kita kurang. Nah ini kan untuk penyerangan kan tidak bagus dengan catatan yang ada gitu. Betul. Bahkan kalau gue ngeliat sendiri memang dari sisi operan yang dilakukan sepertinya banyak banget umpan-umpan lambung yang dilepaskan gitu. Padahal kalau gue bilang ya memang terkadang ada efektif, tapi di pertandingan kemarin gue ngeliatnya itu nggak efektif banget apa yang dilakukan oleh para pemain kita. Padahal pemain kita sebenarnya kualitasnya nggak jelek-jelek amat kan harusnya. Ya menurut gua ada hal yang ya kayak udah jadi SOP ya, SOP pemain kita, bahwa kita itu sering dipersoalan ketika bermain selalu umpan lambung. Jadi kayak SOP ketika dari klub juga seperti itu. Nah ketika di Toulon kemarin sudah bermain lumayan bagus lah, maksudnya dalam artian dari kaki ke kaki. Nah itu terulang lagi. Jadi faktornya menurut gue faktor satu, apa yang tertanam dari dia dari klub satu, kedua faktornya adalah tekanan penonton. Jadi ketika ini anak-anak muda, jadi kemungkinan dengan adanya tekanan penonton dia seolah-olah terbawa arus oleh apa yang selalu dilakukan sebelumnya dan terbawa arus permainan dari tim lawan. Itu menurut gue sih yang jadi persoalan. Jadi backroom dari timnas ini harus dibenerin sih menurut gue, bagaimana itu ditekankan bahwa kita nggak main gaya kayak gitu loh gitu. Iya benar. Dan bisa tercatat lah ada 25 kali kalau dari statistik yang memang tercatat dari Statoskop ya, dari tim statistik kita gitu, bahwa umpan lambung itu dilakukan dan kebanyakan tidak sukses gitu akurasinya. Dan ini juga bisa dibilang ya harus diperbaiki sih soal ini, karena kalau misalkan nantinya kan ini tim buat Piala Dunia U20 ya. Kalau misalkan lawan timnya lebih kuat pasti akan ada strategi counter attack dong. Pasti akan ada umpan lambung yang akan diterapkan gitu. Tapi kalau misalnya nggak akurat dan tidak bisa dijalankan dengan baik ya pasti hilang bola terus ya. Ya dengan bermain gaya seperti itu kan pasti kan postur berpengaruh. Dengan pemain Indonesia yang rata-rata tentu ketika ngomong Piala Dunia kita kalau ngomong jauh ya, ngomong Piala Dunia pasti lawannya kan misalnya Ghana, misalnya pemain-pemain Eropa. Itu kan secara postur mereka menang postur untuk main-main tinggi. Jadi ini yang paling penting, apalagi tinggi, umpan-umpan jauh itu kan butuh satu hal yang paling penting, kontrol bola yang benar. Iya, itu nah dia. itu jadi ketika
ketika umpan lambung, tapi ketika kontrol juga nggak bener juga akhirnya. Tapi kalau ketika bermain dari kaki ke kaki, otomatis lawan juga akan kesulitan. Bedanya sih seperti itu menurut gue sih itu. Iya, bahkan kalau Google lihat penetrasi sering banget dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Memang dia kan di tengah ya, sering lakukan dia dari tengah langsung ke depan, dia coba akselerasi sendiri tapi selalu gagal. Ini kan sebenarnya hal yang ya sebenarnya bisa dibilang percuma sih kalau gua ngelihatnya ya gitu. Kalau saya belum menemukan Marcelo, belum menemukan tandem yang pas. Dan Marcelo baru datang ketika tim ini beda dengan Ronaldo Kuateh ya, sudah ketolon. Marcelo baru datang, secara chemistry mungkin dapat, tetapi secara chemistry permainan mungkin itu yang belum, dan tambah lagi ada tekanan penonton segala macam. Ini kan anak-anak muda ya, jadi demam panggung segala macam juga harus diperhitungkan gitu. Ya, kita lihat dari rating pemain kedua tim nih sekarang nih. Kalau di Vietnam, rating yang paling tinggi itu adalah Trinh Hoang Chan, backnya dari Vietnam ya. Tentunya ini tidak terlepas dari memang ada beberapa tekanan juga yang memang sering dilakukan oleh para pemain kita gitu. Tapi dia tampil cukup baik di situ dengan rating 7,1. Sementara itu kalau dari Indonesia sendiri, back juga nih itu Dimas Juliano Pamungkas ini. Ini yang menarik juga dari Dimas, dia kan sebagai man of the match ya. Man of the match di pertandingan ini gitu. Kalau misalnya kita lihat ratingnya memang 7,4, kemudian dia bermain full, dia punya tackle sukses 75%, kemudian ada intercept yang dilakukan sebanyak 5 kali, sapuan 1 kali, kemudian ada blok umpan silang 1 kali, pemulihan bola 3 kali, dan akurasi umpannya ini 91%. Dari 35 kali percobaan, 32 berhasil. Kalau gue sih ngelihatnya karena ini permainan itu kan sama-sama kedua tim sama-sama berperang di tengah. Ketika berperang di tengah, mereka mendapatkan bola, otomatis larinya ke back tengah kan. Dua pemain yang punya rating tinggi di back tengah. Jadi bola jadi agak membosankan ketika bola ke tengah, balik lagi ke tengah, betul. Ke back tengah, balik lagi ke tengah. Sama dengan Vietnam juga kena back tengah, balik lagi ke tengah. Jadi kelihatan peran penting dari back tengah karena mereka lawan kedua tim ini tidak punya variasi. Beda ketika mereka memaksimalkan sayap, memaksimalkan dari beberapa tendangan luar kotak, penalti misalnya, membuka ruang. Nah, ini menurut saya sih ya sangat wajar ketika dua back tengah mendapatkan poin terbaik, poin tertinggi, bukan terbaik, poin tertinggi di pertandingan. Dan nah ini memang membosankan banget karena permainan hanya berkutat di tengah gitu. Benar. Nah, kalau melihat dari itu tadi man of the match ya. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, ada beberapa pemain yang menjadi sorotan lah di situ. Ya oke, kita tahu Ronaldo Kuateh dan juga Marcelino Ferdinand yang dibicarakan nih gitu. Di lini tengah dan juga di lini depan. Marcelino Ferdinand, kalau misalnya kita lihat statistiknya ini, dia kan dapat rating 7,2 ya. Ya, bermain penuh 90 menit, kemudian ada akurasi tembakannya cuma 33% gitu. Terus ada satu tendangan dia membentur mistar gawang, itu dari luar kotak penalti yang dia lakukan gitu. Terus duel udaranya, ya tackle suksesnya dia juga ada sekitar 83%. Kita bisa lihat di grafis ya, yang sudah disajikan oleh tim statistik kami gitu. Dan kalau gue lihat, dia dilanggar 4 kali dan akurasi umpannya cuma 67%. Dia berarti kalau gue lihat sih kebanyakan coba melakukan aksi individu ya beberapa kali memang. Tugas dia sebelum ini kan di timnas senior, dia menjadi pemain pengganti dan teman-temannya menjadi yang menggeret dia ya, bukan. Tapi kalau di sini kan tanggung jawabnya sebagai dia yang gendong tim gitu. Iya, dia nggak gendong banget, tapi dia adalah pemain yang diharapkan betul. Jadi playmaker, jadi pengatur. Nah, ini kan pasti kan butuh jangkar yang sesuai, butuh lini kanan kiri yang bagus, dan seolah-olah Marcelino masih bekerja sendiri. Saya sih melihat Marcelino ya bermain ya belum seperti perform dia ketika di Persebaya misalnya, ketika bermain di timnas senior, ketika di U23 di SEA Games kemarin, dia belum menunjukkan seperti itu, dan sangat wajar karena ini tim yang berbeda dengan dia sebelumnya. Jadi ini jadi PR juga. Jadi tapi yang paling penting dari semua itu, termasuk untuk Ronaldo Kuateh, adalah
tolonglah, ini pemain-pemain muda, Iya. netizen nggak usah ngebully sampai trending topic gitu maksud saya. Iya, itu iya, benar, itu benar. hal yang nggak make sense gitu loh. Bahkan kalau boleh dikatakan ya dari hati kecil saya, misalnya Iya. kita nggak juara Piala U19, Iya, saya benar. ikhlas kok gitu. Iya, iya, iya. Itu sih menurut saya gitu. Karena memang harusnya ya memang ya oke lah prestasi misalnya ya, kisar target prestasi. Tapi kalaupun tidak juara, jangan sampai para pemain ini dihakimi, mereka itu masih dalam proses berkembang sih kalau menurut gua. Apalagi ini adalah proses menuju ke Piala Dunia U20 gitu. Memang kita perlu khawatir gitu, perlu memberikan kritik gitu, tapi yang membangun gitu. Kalau gua ngelihatnya ya Ronaldo Kuateh ini memang masih minim pengalaman internasional sih, walaupun kemarin udah bermain di SEA Games ya, beberapa Iya. kali juga sudah dipanggil untuk timnas senior ya, ada beberapa pertandingan lagi. Tapi kemarin di kualifikasi Piala Asia 2023 kan, yang beberapa waktu lalu gitu, yang dilakukan di Kuwait itu juga dia tidak dibawa gitu, karena memang Iya. Coach Sintayong aja sendiri mengakui kalau misalkan dia masih belum cukup kemampuannya untuk bersaing di timnas senior, Iya, tidak seperti Marcelino kan. dua anak ini 17 tahun usianya, tanggung jawabnya sudah sangat besar. Betul. Gitu, terus ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Iya. Nah, banyak yang mengatakan ini hilangkanlah star syndrome segala macam. Iya, iya, Terus iya. tapi kalau saya melihat, saya tidak melihat itu. Iya. Yang perlu diperbaiki dari Ronaldo, diingatkan bahwa dia harus memaksimalkan timing. Dia memang beberapa kali tidak maksimalkan timing. Jadi timingnya nggak pas, akhirnya bola hilang Iya, gitu. Kontrol bola yang seharusnya dia langsung umpan, dia masih Iya. tahan dulu. Maksudnya hal-hal kayak gitu yang diperbaiki. Jadi tapi balik lagi, ini pemain 19 tahun Iya. dan dua anak 17 tahun, harapannya besar. Paling tidak justru kita dorong, ayo lebih bener lagi. Kalau urusan teknis saya pikir Sintayong udah tahu kok apa yang harus dilakukan, tapi Benar. yang dari luar itu yang paling penting. Jadi jangan bahkan ada yang mengatakan apa istilahnya, nggak kuat nama lah, kalau Iya. menang keturunan asing doang. Jangan kalimat-kalimat itu yang menurut saya yang itu merusak sih menurut saya gitu. Benar. Dan ya kalau kita lihat dari statistiknya Ronaldo Kuateh, kalau teman-teman bisa lihat di grafis yang sudah disiapkan sama tim statistik kami, itu memang dia beberapa kali ya terjadi offset gitu 3 kali, kemudian dia melakukan intercept 2 kali di ini intinya dia ikut membantu juga sebenarnya untuk dari segi sistem pertahanan gitu. Dan akurasi umpannya mencapai 88% gitu, dari 16 kali percobaan 14 ya sukses lah gitu bisa dibilang. Oke deh Estu, itu tadi pemain jadi sorotan. Kita langsung saja ke kesimpulan dari pertandingan timnas U19 lawan Vietnam kemarin. Apa sih yang sebenarnya harus diperbaiki? Yang pasti kalau soal perbaikan, Sintayong sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Tapi yang pasti tim ini jangan dibebani apapun. Oke. Satu, pemain juga menyadari bahwa mereka adalah harapan. Gitu. Benar. Harapan itu jangan dijadikan beban, tapi dijadikan harapan saja. Iya. Dan yang pasti ini baru pertandingan pertama, masih ada pertandingan selanjutnya, dan Betul. Berpikir baik, optimis, bermainlah dengan gembira, dan Iya. yang pasti mindset di klub-klub yang bermain long pass segala macam. Iya. Sekarang yang diinginkan Sintayong bukan seperti itu. Oke. Nah, apa yang lu lakukan itu, dan satu hal yang paling penting dari semua itu adalah disiplin. Nah itu dia, disiplin, dan juga kurangi umpan-umpan lambung ya. Mungkin gue nggak tahu ya apakah juga memang sudah diinstruksi sama Coach Sintayong untuk langsung menuju ke depan gitu. Tapi gue rasa harusnya ada feeder juga yang bisa menjadi playmaker ataupun feeder lah untuk mengatur permainan ataupun bola-bola yang dialirkan ke depan gitu. Yang jelas kalau menurut gua timnas U19 masih punya harapan gitu. Apalagi di laga kedua menghadapi Brunei, ya kan? Brunei kemarin kalah. Iya. Kemarin kalah dengan skor telak 0-7 gitu, dan ya persaingan masih sengit lah di grup Ya, ini. kebetulan saya nonton Brunei lawan Myanmar, dan Brunei itu walaupun kalah 7-0, mereka itu berani terbuka. Oke. Itu yang paling penting, dan 2-3 pemain Myanmar itu sempat kram. Oke. Di menit-menit akhir 85-86 itu sempat kram. Artinya Brunei ini juga punya potensi. Nomor 10 yang harus diperhatikan. Lupa saya namanya, tapi ada Nomor 10 harus diperhatikan dari Brunei. Itu dia tadi pembahasan gua bersama Estu Santoso di konten pertama edisi perdana dari Musik. Sampai jumpa lagi di konten ngulit statistik berikutnya. Gua Reza Satnan dan juga Estu Santoso pamit.